Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu satu yang sangat penting, karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih kelanjutan di hari kemarin dari Injil Matius pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, orang yang berbahagia. Siapa sebenarnya orang yang berbahagia menurut Tuhan, menurut firman? Dan saya percaya menurut Tuhan, menurut firman itulah yang betul. Karena itu kita belajar untuk menyamakan persepsi kita, menyamakan pandangan kita tentang orang yang berbahagia menurut pandangan Tuhan. Kita menyelaraskan, menyesuaikan, bukan menurut pandangan kita manusia. Karena saya percaya pandangan kita manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak akan mungkin salah. Siapa yang berbahagia menurut pandangan Tuhan? Setidaknya ada 3 orang, jenis orang yang berbahagia menurut firman dari Matius pasal 5 ayat 5 sampai 7. Yang pertama dalam ayat 5 tadi, berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi hal yang pertama adalah orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan orang yang tidak tegas, bukan orang yang tidak berdaya, tapi lemah lembut di sini tuh perpaduan antara kelembutan dan ketegasan. Itu yang dimaksud dengan lemah lembut di sini. Artinya bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita menjadi orang yang lemah lembut, karena kita dikategorikan orang yang berbahagia ketika saudara dan saya lemah lembut. Kenapa orang yang lemah lembut itu berbahagia? Karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan disenangi oleh banyak orang karena dia lemah lembut. Jadi makanya dia dikategorikan orang yang berbahagia karena dia lemah lembut. Jadi mari kita belajar tegas pada saat yang tepat dan lembut pada saat tepat. Artinya bahwa harus ada perpaduan antara ketegasan dan kelembutan. Maka kita dikategorikan orang yang berbahagia. Yang kedua, orang yang berbahagia itu siapa? Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu rindu akan kebenaran. Orang yang selalu lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang selalu rindu belajar kebenaran, memahami kebenaran dan menjalani hidup sesuai dengan kebenaran, itu dikategorikan orang yang berbahagia. Kenapa dia disebut orang yang berbahagia? Karena mereka akan dipuaskan. Jadi ketika kita selalu punya kerinduan akan kebenaran, membacanya, menyelidikinya, merenungkannya, menghidupinya, maka disitulah kita akan mengalami apa yang namanya kepuasan itu. Jadi kepuasan hati kita, kepuasan batin kita, oleh karena kita memahami kebenaran itu dengan baik dan belajar untuk menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita dikategorikan orang yang berbahagia menurut Tuhan. Jadi itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, seperti kita lapar dan haus akan makanan, akan minuman, hendaknya juga kita juga lapar dan haus akan kebenaran untuk memahami dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari.
sehingga kita dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Yang ketiga, siapa yang berbahagia? Orang yang berbahagia menurut Tuhan, menurut firman. Ayatnya yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hal yang ketiga, orang yang berbahagia menurut Tuhan adalah orang yang murah hatinya. Orang yang suka menolong orang yang suka membantu sesamanya. Dia adalah orang yang berbahagia karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kita belajar jadi orang yang murah hati, yang selalu solider dengan sesama kita, yang selalu ingin membantu, menolong sesama kita dalam kesusahan dan kesulitan mereka. Karena ketika kita menjadi orang yang murah hati, suka menolong orang, maka kita dikategorikan orang yang berbahagia. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar menjadi orang yang murah hati. Saya percaya kita selalu terikat kepada hukum. Dan hukum tabur tuai, firman Allah melegitimasi akan hukum tabur tuai, bahwa apa yang kamu tanam itu ya akan kamu tuai. Jadi kalau kita menanam kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Dan itu berarti bahwa mari kita belajar menjadi orang yang murah hati, yang suka menolong, yang suka membantu, yang suka berbuat sesuatu bagi sesama demi kebaikan dan demi kebajikan orang. Itu yang harus kita terus buat dan terus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menjadi orang yang murah hati, maka kita dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Karena kita akan beroleh kemurahan juga. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menumbuhkan hati yang selalu peduli kepada sesama kita. Kita harus punya selalu ada mission care, misi peduli kepada sesama kita yang dalam keadaan kesulitan, kekurangan, ada dalam bencana alam. Kita selalu bermurah hati untuk menolong dan membantu mereka. Karena ketika kita memiliki hati seperti itu, maka kita dikategorikan orang yang berbahagia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengajar kami orang yang berbahagia. Tuhan, kami rindu supaya kami menjadi orang yang berbahagia. Karena itu ajar kami supaya kami jadi orang yang lemah lembut. Ajar kami untuk kami selalu rindu akan kebenaran. Dan ajar kami supaya kami menjadi orang yang murah hati. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berdasarkan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.